Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo, tentunya dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Taiwan dan telah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang tengah menyelesaikan studi S3, doktornya di Taiwan, tepatnya di National Cheng Kung University. Sudah bersama kita Kak Niluh Dwi Indrayani atau yang biasa disapa dengan Kak Iin. Halo Kak Iin, apa kabar? Halo Mas Gulo, baik-baik dari Taiwan. Gimana kabarnya di Indonesia? Mudah-mudahan Kabar sehat juga baik ya. juga Kak Iin, sama-sama. Makasih Kak Iin udah mau sharing nih bagaimana pengalaman seorang Kak Iin ya, asal dari Bali, perempuan juga ini bisa menyelesaikan S2, S3, bahkan sekarang lagi S3 nih. Wah ini semoga memberikan Hmm. inspirasi nih banyak kepada teman-teman anak-anak Indonesia terutama perempuan nih ya, jangan cuma sampai S1 sampai S2, kejar terus nih kalau bisa sampai ke S3 nih. Semoga nanti semakin banyak ya anak-anak Indonesia terutama perempuan seperti KAI ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Amin. Amin, bahkan lebih ya. Amin. Wah, luar biasa nih. Untuk itu kita persilahkan kepada Kak Iin untuk memulai sharing session-nya. Oke. Pertama-tama saya mau bilang makasih sama Mas Gulo karena udah di-invite di sini. Mungkin bisa sharing sama teman-teman. Jadi, of course, kalau misalkan beberapa menit ke depan tidak akan mencakup keseluruhan tentang overview dari sekolah di NCKU dan juga gimana sih perjuangan untuk sekolah itu gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi overview teman-teman buat yang sedang mencari perkuliahan atau yang ongoing, tetap untuk bersinar terus, mencapai purpose dan goal-nya ya. Mudah-mudahan dapat insight dari sharing-sharing malam ini. Oke, Amin. saya share screen dulu ya. Teman-teman mungkin mau mengenal lebih jauh tentang saya. Ini ada nama saya Niluh Dwi Indrayani seperti yang sudah disampaikan sama Mas Gulo tadi. Terus juga bachelor degree-nya itu kemarin dapetin di Universitas Indonesia. Terus master degree-nya di Nursing NCKU Taiwan atau National Cheng Kung University di Taiwan. Dan lanjut studi untuk PhD-nya juga di National Cheng Kung University di Taiwan. Kampus yang Gitu. sama ya, Terus Kak Iin ya. sama. Ya, jadi kayak begitu lulus dari master, kemudian langsung lanjut untuk yang PhD-nya. Wow. Gitu. Terus kemudian kalau untuk S1-nya tadi, karena kan di Indonesia selain S1 keperawatan, itu juga ada professional nurse. Nah, kemarin saya ambil S1-nya itu di Nursing Science, bachelor degree-nya itu di 2014 itu lulus untuk S1-nya, kemudian di 2015 gitu. Jadi lumayan beberapa tahun yang lalu ya. Kak Gitu. Iin ini Nah, kalau kita lihat kemudian dari S1, S2, S3 ini kan keperawatan ya. Ini kan linear semua ya. Apa sih yang dari ya, awalnya itu ya, sebelum S1-nya kali ya, itu membuat seorang Kak Iin, kayaknya aku mau ngambil S1-nya keperawatan deh. oke. Pertanyaannya bagus banget ya, Mas Gulo. Kadang orang-orang juga mungkin sebenarnya mau ke arah mana sih saya ke depannya gitu. Kalau kebetulan dulu waktu SMA, pada saat mencari-cari universitas gitu, waktu masih searching for apa sih sebenarnya purpose-nya habis mau SMA. Kebetulan kemarin sempat searching-searching dulu ada universitas-universitas dulu. Sebetulnya dari universitas dulu sih saya ambilnya gitu. Oke. Jadi universitas di Indonesia, universitas mana sih yang kira-kira bisa mencetuskan nih generasi yang mungkin ke depannya itu bisa bermanfaat buat masyarakat dan kita bisa dapat pendidikan yang bagus di sana gitu. Karena pendidikan kan menentukan karakter seseorang, personality-nya seseorang gitu. Jadi pertama saya cari universitasnya dulu. Kemudian dulu pas masih SMA lebih punya ketertarikan ke arah kesehatan gitu. Nah, sempat juga searching-searching beberapa universitas gitu dan kemudian ke arah kesehatan kira-kira apa nih? Oh, ada kedokteran, terus kemudian ada keperawatan
ada kesehatan masyarakat. Di social science itu juga ada psychologist, ada nutritionist, ada farmasis gitu. Ada banyak sekali kemungkinan yang bisa saya masukkan ketika kesehatan gitu. Cuman pada saat SMA masih lebih ke arah rasanya ingin coba untuk ambil nursing gitu. Jadi dulu waktu SMA itu ada sistem, kalau sekarang mungkin SNMPTN undangan ya. Kalau tuh zaman saya itu masih masuk jalur PPKB namanya. Jalur PPKB gitu juga undangan gitu. Jadi pada saat itu dilihat dari nilai raport dan segala macam, terus kemudian consult sama kalau dulu namanya BK ya, bimbingan. Jadi kayak semacam ada satu tempat yang kita bisa consult, diskusi tentang pendidikan atau diskusi setelah SMA ini mau kemana, itu saya sempat consult di sana. Kira-kira kalau misalnya di UI, kemungkinannya saya bisa ke kesehatan yang mana nih gitu. Dan saya lihat juga beberapa artikel gitu, dulu sempat baca-baca, kayaknya mau ke arah caring deh, lebih masuk personality-nya ke caring deh. Nah, akhirnya ketemu deh perawat di situ. Gitu Menarik, sih, Mas menarik. Golo. Kain. Dan kita pengen tahu nih, seperti apa sih seorang Kain sewaktu lagi S1 dulu? Apa aja kesibukannya? Oke, waktu S1 dulu ya. Sebetulnya kesibukannya lebih ke arah yang akademis, iya. Tapi juga ada sisi yang organizational atau non-akademisnya gitu. Nah, karena kita mesti ngelihat personality kita tuh ke arah mana kan. Ada orang yang dia tipenya lebih fokus ke belajar terus, maksudnya dalam kondisi saya punya goal, saya harus mencapai goal ini dengan cara saya harus fokus ke akademik saja gitu. Kalau saya pribadi, akademik mesti balance sama organisasi gitu. Ya, dan juga balance dengan social life gitu. Jadi pada saat di S1 kebetulan banyak ada unit kegiatan mahasiswa ya namanya. Kayak unit kegiatan mahasiswa itu lebih ke arah ada yang dia bentuknya paguyuban, ada yang dia bentuknya sports, ada yang dia bentuknya akademik gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas yang non akademik dulu ya. Kalau misalkan yang non akademik itu lebih ke arah ikutan yang kayak sisi tari gitu. Jadi kemarin itu sempat ikutan yang kayak ada apa namanya UKM tari gitu. Jadi sempat ikutan yang UKM tari, kemudian latihan-latihan nari, terus ada klub-klub juga each department gitu. Jadi di departemen nursing itu mereka juga kita juga ada kegiatan organisasi di bagian BEM. Nah, di BEM itu dia ada semacam unit kegiatan mahasiswanya lagi dan itu ada tariannya gitu. Jadi kemarin ke arah Wow. sana. Wow, kalau Terus Kain ada tari Bali nih. Oh iya, tari Bali. Tapi ada juga tari-tari tradisional lain, itu menarik juga ya. Semacam tari jaipong dan segala Wow. macam art gitu. Sama puisi atau drama kayak teatrikal gitu juga suka sih. Karena dari SMP, SMA juga emang cenderung suka ke arah teater gitu. Tapi ada Wow. juga yang menarik itu di kalau aku suka banget di ini ya, ikut kegiatan volunteering gitu. Jadi kayak misalkan ada volunteer untuk kesehatan di mana, itu biasanya suka ikutan sih, bisa membuka wawasan pada saat itu. Jadi kita bisa lihat banyak perspektif di sana. Oh ini masyarakat seperti ini. Jadi kita tahu strategi yang mungkin kita pakai untuk memberikan caring ke mereka. Itu dari sisi yang organisasional dan social life. Tapi kalau dari sisi akademik, kita tetap bisa pakai track kita ya. Jadi semacam kita membuat satu target, kemudian kita track down. Dari target itu kita buat timeline masing-masing. Jadi ketika kita mengikuti organisasi, kita tidak boleh cenderung terlalu jatuh ke arah organisasi kita juga. Tapi tetap kita mesti ingat target dari akademi kita di sini apa. Seperti itu. Makanya waktu itu ketika saya masuk UI, memang ingin sekali untuk mendapat GPA tertinggi gitu.
IPK tertinggi gitu. Harapannya dulu seperti itu. Jadi saya sudah buat timeline dari sejak awal S1, dari sejak semester awal. Ini Wow. harus ikut apa, ini harus ikut apa, ini harus ikut apa gitu. Jadi dan brainstorming sih sama teman-teman dari lintas fakultas itu membantu banget ketika kita lagi stuck coffee talks gitu. Terus entah kita jalan gitu. Jadi kita tahu oh target kita sudah sampai mana. Oh ini sudah sampai mana. Oh untuk balance. Gitu sih Mas Glo. Baik, makasih banyak Kak Iin. Kemudian kita lanjut dulu atau gimana nih? Boleh Mbak Kak Iin? Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan dari sisi S1 atau undergraduate gitu, teman-teman nanti juga bisa kok email, ada emailnya nanti di akhir saya juga sisipkan. Oke, terus ini lebih mau cerita ke graduate university sih, jadi kayak S2 dan S3 gitu. Nah, tadi kalau kita bicara tentang S1 mungkin saya tidak terlalu banyak cerita tentang S1 ya gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak mengisi di slide ini, tapi untuk kali ini saya akan lebih bicara ke yang tentang S2 dan S3-nya. Mungkin buat teman-teman yang lagi mencari universitas, jenjang untuk menyelesaikan S2 atau S3-nya, mungkin kita bisa sharing-sharing. Kalau saya ketika searching graduate university itu mostly yang saya cari adalah major saya apa, kira-kira fit nggak sama universitas ini. Kemudian yang kedua, tentu scholarship availability, karena sudah selesai S1, scholarship ini penting sekali untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Kemudian apakah ada opportunity lain ketika kita nanti berkuliah di satu tempat. Nah, saya sengaja ngambil satu picture ini karena ini seolah-olah menceritakan tentang bagaimana kita yang akan searching graduate university. Jadi kita dihadapkan pada sebuah lautan di mana ada banyak sekali creatures dalamnya, yang kemudian akhirnya kita harus berpikir kita mau ambil yang arah mana nih. Jadi apakah dari semua university yang ada di dunia kita coba dulu apply semuanya, kira-kira yang mana dapat kemudian kita ambil atau bagaimana. Nah, pada saat inilah yang tempat kita harus belajar menikmati bagaimana perjuangan searching for graduate university itu. Pada saat itu ada 3 hal penting yang saya titik jadikan sebagai tolak ukur. Majornya, scholarship-nya, dan juga kesempatan apa sih yang saya dapatkan di sana. Gitu. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Di sini akhirnya dengan banyak pertimbangan tentunya dan juga 3 faktor tadi yang saya sebutkan, akhirnya saya memilih untuk berkuliah di Taiwan. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat dari globe di sini, Taiwan dan Indonesia ini Indonesia, ini Taiwan, ya jaraknya sekitar kalau naik pesawat direct flight itu 7 jam. Oke. Gitu. Ya, 5 jam sampai 7 jam kalau misalkan ada transit gitulah. Dia punya 4 seasons, jadi ada 4 musim di Taiwan juga. Dan kemudian akhirnya saya melihat National Cheng Kung University dengan pertimbangan tentu melihat dari QS World dan juga melihat dari 3 faktor yang saya sebutkan barusan, dan akhirnya setelah apply aplikasi, kemudian ada sisi interview, ada interview session, kemudian akhirnya dimunculkanlah LOA di sini. Nah, ini adalah bentuk LOA yang diberikan oleh
National Cheng Kung University. Jadi ada 2 tipe, yang saya pikir juga teman-teman, mungkin sudah paham ya, ada yang conditional, ada yang unconditional LOA. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita kalau misal mencari S2 lagi, kita harus benar-benar clear, ini LOA yang kita dapatkan conditional atau unconditional, gitu. Nah, kemudian mungkin saya kayak storytelling aja. Jadi ketika di 2018 itu, saya masuk University, kemudian 2 tahun setelah itu, saya mendapatkan ijazah atau sertifikat untuk master degree-nya. Wow. Nah, kemudian iya, dalam 2 tahun itu, wah perjuangannya luar biasa. Mungkin nanti saya ceritakan di slide berikutnya ya, gitu. Mhm. Jadi dalam 2 tahun itu, dicoba untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, sampai akhirnya saya bisa dapat, Excellent Graduate Award pada saat itu. Dinobatkan untuk menjadi Excellent Graduate Award di tahun yang 2020 pada saat itu. Wow, KII ini maksudnya Excellent Graduate Award ini apakah 5% topnya yang lulus atau seperti apa itu KII? Oke. Jadi kalau excellent graduate itu mereka punya semacam, indikator untuk Mhm. graduate student, jadi dibedakan antara S2 dan S3. Jadi mereka akan melihat dari GPA kita, dan juga organisasi yang kita lakukan selama kita Ah, di kampus, dan kegiatan-kegiatan berupa volunteering dan research-research yang sudah, kita submit either international conferences atau mhm. sedang Wow. mau disubmit untuk ke jurnal, gitu. Jadi mereka punya indikatornya. Wow, Nah, makasih Kak Iin udah sharing ini, semoga memberikan motivasi ya, terutama buat teman-teman yang nonton nih. Wah, Kak Iin ini bisa nih ya, seorang perempuan juga ya, bisa kuliah di luar negeri, tadi dapat surat cinta ya, atau LOA, dan mendapatkan lagi nih Excellent Graduate Award. Semoga ini bisa memberikan inspirasi teman-teman nih. Nanti, wah aku makin semangat nih untuk kuliah ke luar negeri. Makasih Kak Iin. amin. Ya, sama-sama Mas Gulu, mudah-mudahan bisa jadi insight juga ya, jangan merasa patah semangat meskipun kita orang Indonesia, eee, juga minoritas di luar, Mhm. tapi kita tetap bisa kok membuktikan bahwa kita punya critical thinking. Jadi jangan pernah malu kalau misalkan kita kuliah di luar, ataupun misalkan kita berkompetisi untuk brainstorming, keep going. Kalau misalkan teman-teman ngerasa capek, jangan stop di sana, lanjut, tapi istirahat dulu sebentar. Makasih Kak Iin. Gitu. Mhm. Nah, ya, tadi seperti yang Mas Gulo sampaikan bahwa ternyata bisa ya, gitu. Sebelumnya juga saya sempat berpikir bahwa, aduh kayaknya sulit ya kalau misalkan kuliah di luar gitu, pasti challenge-nya akan berbeda gitu. Kemudian saya dapat satu quotes dari Thomas Fuller ini yang, "All things are difficult before they are easy," gitu. Jadi kemudian saya berpikir, oh iya kita harus menemukan segala sesuatu tuh kayaknya rumit, sampai kemudian kita menjalani dan akhirnya, oke terasa mudah gitu. Kenapa sih pada saat di awal itu ngerasa, sulit sepertinya mungkin karena adanya kecemasan gitu. Nah, Hmm. sebenarnya kalau misalkan saya bisa rangkum ketika saya brainstorming sama teman-teman juga, sebenarnya apa sih Mhm. yang membuat kita cemas? Tentu satu adalah primary needs-nya kita. Kira-kira makanan itu cocok nggak sih sama kita? Karena makanan tentu akan berpengaruh sama daya pikir kita, kemudian upaya kita untuk bisa bertahan, survive di negara orang, apalagi Mhm. dengan sendirian gitu. Terus kemudian accommodation, financial, sama health condition. Karena rata-rata, teman-teman juga merasakan kecemasan akibat dari kira-kira tempat tinggal kita nanti gimana ya gitu. Financial kita selama di sana bagaimana, kemudian health condition kita, apakah iya kita akan selalu sehat di sini gitu. Mhm. Jadi mungkin ini dari sisi, saya bagi jadi beberapa tahap, kemudian yang kedua mungkin academic goals gitu. Kira-kira dengan saya sudah membuat nih academic goals mau lulus 2 tahun nih, tapi kira-kira bisa nggak ya lulus dalam 2 tahun itu gitu. Kadang orang merasa cemas untuk hal itu. Ada juga yang merasa cemas karena, academic progress.
kira-kira dengan profesor ini saya berprogres nggak ya untuk akademiknya? Kira-kira saya punya masalah nggak ya gitu. Hal-hal ini tuh pasti akan muncul ketika pertama kali datang. Kalau seandainya teman-teman ngerasa bahwa hal-hal yang saya sebutkan 4 hal ini tidak menjadi sebuah kecemasan, justru itu adalah menjadi tanda tanya. Karena ketika kita cemas di awal, ada sebuah pertanyaan besar bahwa akankah kita bisa survive di sana? Ketika kita sudah membuat sebuah pertanyaan dalam diri seperti itu, ada motivasi kita untuk, oke, saya harus menjalani ini. Oke, ini adalah problem atau obstacle yang mungkin saya hadapi ke depan. Oke, kira-kira apakah perencanaan saya ke depan gitu. Nah, ketika sudah ada beberapa faktor ini yang masuk ke dalam diri kita, kita harus segera solve problem itu gitu. Oke, coba saya ke slide berikutnya. Nah, untuk menjawab yang primary needs, bersyukurnya di negara ini mereka menyediakan National Health Insurance semacam, kalau di Indonesia semacam BPJS ya. Mahasiswa kita juga punya student card dan juga karena kita udah punya visa dan juga kita sudah memiliki beberapa hak yang dimiliki oleh citizen, jadi kita di sini juga punya ARC card namanya. Ini ARC card ini dari Taiwan yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah memiliki visa residence gitu, dan ini harus diupdate setiap tahun gitu. Nah, ada hal-hal baiknya adalah ketika kita memiliki student card dan itu kita harus memastikan bahwa kita aktif sebagai student, kita bisa menggunakan ini kemanapun. Jadi ketika kita mau membayar perkuliahan, ketika kita mau datang ke 7-Eleven, misalkan di sini familiar sama 7-Eleven, jadi ketika kita mau bayar, kita bisa dengan student card ini. Jadi ketika kita naik bus, setiap weekend itu bisa free, karena kita student termasuknya. Gitu. Nah, juga dengan National Health Insurance, ketika kita bayar per semester, segala masalah kesehatan itu bisa di-cover, terutama yang life saving ya, semacam kegiatan kondisi-kondisi yang mengancam nyawa. Jadi untuk ada di sini 3 kartu ini sangat penting. Jadi kita bilangnya life saving cards ini. Jadi kemana-mana kita harus bawa ini. Gitu. Kemudian ini adalah research area-nya. Mungkin saya tidak akan bahas lebih ke arah research area, tapi ini penting sekali untuk kita miliki ketika kita mau masuk S2 untuk ke luar negeri ya. Terutama kita juga harus mengenal tentang profesor kita, dan kita juga harus mengenal area di mana kita akan hinggap nantinya gitu, di mana kita akan pursue purpose-nya kita. Mungkin ini adalah satu circle di mana saya membuatnya dalam bentuk clear, jadi C, L, E, dan A, dan R. Jadi ini adalah satu motivasi saya untuk berada di sini nih. Jadi karena purpose saya di sini mau jadi community health nursing scholar. Jadi kayak akan menjadi orang yang paham betul tentang keperawatan komunitas seperti itu. Nah, cara saya itu melakukan itu adalah dengan cara menetapkan atau memahami bahwa kompetensi saya sudah sejauh mana. Kemudian saya harus tetap membuat leadership dan networking. Bagaimana academic performance saya di sini dan juga research publication sudah sejauh apa. Dan untuk menjalani semua ini pasti tentu harus ada perseverance di dalamnya. Gitu. Jadi setidaknya dari awal kita tahu target kita apa. Kemudian gimana sih cara untuk menempuh target ini, apa sih tips-tips yang harus kita lakukan. Nah, kita buat sendiri itu dengan menampilkannya seperti ini. Nah, teman-teman juga mungkin bisa buat cara teman-teman sendiri untuk menampilkan seperti apa upaya teman-teman untuk mencapai target teman-teman gitu. Nah, pertama kali teman-teman kalau mau lanjut studi di luar, saran dari saya mungkin sharing dari saya adalah
hal yang pasti harus dilihat adalah website dari universitas tersebut. Itu sepertinya tentu ya, sebelum sebelum masuk universitas pun, ketika Mhm. tertarik sama universitas pun kita pasti akan melihat website-nya. Nah, kalau di NCKU ada satu website yang overall university sama website website yang fokus ke nursing. Nah, kalau website fokus ke nursing itu semuanya sudah tercantum di sana, mulai dari faculty sampai ke International Doctoral Program handbook-nya. Kalau saya saat ini PhD, jadi kita biasanya cenderung melihat handbook dari PhD gitu. Nah, ketika dibuka pertama kali ini buat teman-teman S2 juga ya. Buat teman-teman yang mau lanjut graduate either S2 atau PhD, itu teman-teman bisa langsung buka handbook, itu adalah yang paling pertama banget. Karena dari situ Mhm. teman-teman bisa tahu kira-kira mau susun timeline teman-teman seperti apa gitu. Karena ini adalah semacam guideline teman-teman selama di sana Mhm. gitu. Nah, mungkin saya tidak akan bahas lebih lanjut tentang ini ya. Kayaknya agak boring kalau misalkan saya bahas research terus. Jadi, ini adalah semacam trajektorinya, di tahun 2017 itu harus ngapain sih, sampai ke 2021 itu harusnya ngapain sih. Jadi, dengan membuat timeline seperti ini dan target Mhm. seperti ini, kita lebih terarah tujuannya, gitu. Jadi, boleh kalau kita mau melakukan social life, karena kita juga, makhluk sosial ya, ketika kita mau, mmm, join teman-teman atau join international student, itu tentu boleh, hanya tetap kita buat limitasi, sejauh apa kita boleh terlibat, sejauh apa kita harus self reflection lagi, kira-kira apakah kita sudah mencapai target kita di setiap tahunnya gitu, di setiap bulannya bahkan, gitu. Jadi saya, buat semacam timeline untuk, diri saya sendiri, kira-kira di tahun 2023 akan seperti apa, kemudian di tahun 2030 seperti apa, gitu. Mhm. Ini mungkin saya tidak baca dengan detail, dan sebenarnya prinsipnya adalah, bagi saya ketika saya mengalami demotivation, sometimes orang pasti akan ada ups and downs-nya. Ketika itu saya, mempelajari diri sendiri lagi bahwa start working on what we can do and be valuable to others. Jadi, mulai dengan gerakan yang kecil pun nggak masalah. Jangan selalu, memikirkan bahwa, oke, kita harus mulai melakukan sesuatu untuk negara, untuk dunia, gitu. Sepertinya itu hal yang hampir sulit terjadi ketika kita langsung mau memulai dengan hal besar. Apapun itu, kita nggak masalah memulai dengan hal kecil. Sampai membuka laptop pun itu adalah sebuah hal kecil yang membuat jadi nyata gitu. Jadi ketika teman-teman, "Aduh, kayaknya skripsi susah banget, kayaknya butuh 2 jam lagi deh sebelum nyentuh laptop," gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu membuat kita jadi terlena terlalu lama, tau-taunya udah malam, tau-taunya udah pagi aja gitu. Seringkali hal-hal yang kecil itu terlupakan. Jadi, ayo kita mulai dalam satu hari, mungkin nggak perlu sampai, dalam setengah hari itu tidak perlu menghabiskan waktu 2 atau 3 jam untuk depan laptop. Teman-teman cukup 15 menit awal, 15 menit awal kira-kira apa yang harus ditulis. Tapi gadget semua di-off-kan dulu dari tangan. Itu kan hal kecil yang akan membuat teman-teman merasa, "Oh, puji syukur ya kemarin sudah membuat hal ini, puji syukur ya kemarin 15 menitnya untuk hal ini." Jadi, kalau dari saya memulai hal baru itu, dari hal yang kecil terlebih dahulu sebelum kita mencapai hal yang kemudian menjadi target kita. Dan tetap berpegang pada bagaimanapun caranya kita menjadi, yang bermakna untuk orang lain, gitu. Jadi, ketika teman-teman capek, jangan pernah berhenti, tetap take a rest, dan brainstorm. Ini adalah foto, pada saat, kita brainstorm sama profesor, sebenarnya ini salah satu profesor kita, Mhm. dan Coffee Talks itu bisa membantu sih ketika kita sedang suntuk, dan juga sometimes kita mesti cara saya adalah ketika bangun pagi, mungkin kita pikirkan dulu sebelum melangkah keluar, kita mau melakukan kegiatan apa, kita mau melakukan aktivitas apa, kemudian kita ingat dalam otak dan kita harus sesuai dengan target, gitu.
Ya ini karena kita juga sudah punya purpose, jadi kita mesti memahami sebenarnya kita ini siapa, purpose kita apa, dan target kita itu sebenarnya apa. Nah, ini salah satu, pictures yang saya ambil di perpustakaan, di library, dan ini juga di study room kami di Taiwan. Jadi pada saat itu saya berpikir, oh berarti kita membutuhkan tempat yang betul-betul fokus dan hening untuk, berpikir, kira-kira untuk riset kita mau ke arah mana, Mhm. kira kita mulai riset kita dari mana, dan segala macamnya. Dan penting sekali untuk membina hubungan yang baik dengan profesor. Karena apabila kita tidak membina hubungan yang baik dalam arti, kita harus memahami profesor, cara cara pikir Mhm. mereka untuk riset kita seperti apa. Apabila kita sudah mampu untuk berpikir, cara pikir profesor, wah itu sangat menyenangkan ke belakangnya gitu, ke depannya dan ke belakangnya juga, itu bisa, membantu teman-teman yang lain gitu. Jadi ini adalah salah satu foto yang waktu kita ambil pada saat group meeting, setelah kita selesai makan-makan. Jadi Mhm. cukup fun sih, profesor, juga melebur seperti mahasiswa gitu ya. Jadi ini fun aja kalau misalkan diibaratkan nggak selalu tentang riset-riset ketika kita bicara, tapi juga sometimes social life, gitu. Mhm. Nah, karena, tadi saya juga suka volunteer, jadi di sini juga, eee, kita jadi volunteer pada saat COVID-19 terutama ya. Ini, adalah foto yang saya ambil ketika ada COVID-19, tapi meskipun sudah mereda, jadi tetap ada semacam line-nya gitu untuk kita datang. Dan ini adalah, foto saya dan teman-teman pada saat jadi volunteer di COVID-19. Jadi kita beda negara pun nggak masalah, tapi tetap sama punya tujuannya itu. Jadi untuk volunteer untuk satu, event gitu. Ini dari Thailand, ini dari Vietnam, jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Nah dari situ kemudian saya, bersama profesor dan juga tim bisa melahirkan satu publication di jurnal yang dengan high ranking ya di sini. Jadi semacam jadi, goal juga, outcome juga gitu. Jadi awalnya mikir kayak, sepertinya agak sulit ya kalau publication di jurnal ini dengan, eee, kapabilitas yang saya alami, tapi ternyata dengan bantuan dan support dari banyak orang itu tetap bisa gitu. Ini juga, semacam bonus kalau saya bilang, ketika PhD juga ada excellent graduate, reward. Jadi pada saat itu juga saya dinobatkan menjadi, PhD dengan, excellent graduate, reward gitu. Jadi ini adalah fotonya. Terus ini juga ketika kita mampu untuk mengikuti kegiatan volunteer dan juga kita terlibat aktif, di kegiatan tidak hanya akademik, tapi juga organization dan juga society, kita juga akan dapat reward dari mereka. Dan ini dari beberapa negara, ada yang dari Kolombia dan Ekuador. Jadi Mhm. meskipun kita dari negara Indonesia, tidak melulu artinya balik lagi saya bilang, tidak melulu artinya kita harus low self esteem. Di sinilah kita tempatnya untuk menunjukkan bahwa kita mampu, jangan pernah malu ketika kita sudah memahami dan, understand terhadap apa purpose-nya dan goal-nya, tetap kita maju, gitu. Ini juga kebetulan salah satu presiden, ini bukan, event yang ini semacam event reward, Mhm. tapi ini adalah presiden yang diberikan langsung oleh presiden NCKU kepada Wow. mahasiswa. Nah, pada saat itu ya kebetulan saya juga diberikan langsung oleh presiden NCKU gitu. Jadi menurut saya Wow. ini more than reward ketika kita, dari negara yang bisa dibilang negara berkembang ya, belum menjadi Mhm. negara maju, tapi kita tetap juga bisa menjadi mahasiswa yang termasuk terbaik gitu. Mhm. Jadi buat teman-teman, jangan ragu ketika kita sudah di negara orang sekalipun, tetaplah menjadi diamond, gitu. Baik. Nah, kebetulan juga saya dapat kesempatan menjadi teaching assistant di sini karena banyak kegiatan ya, tidak hanya, kegiatan yang non organisasi, tapi juga ada kegiatan teaching assistant. Jadi, kita bisa bekerja sama sama profesor kita untuk buat satu project. Nah, pada saat ini kita bisa mendapat kesempatan ke satu
factories dan kita melakukan health promotion di sana. Which is sebelumnya saya menganggap bahwa kayaknya hampir kecil kemungkinan ketika ada foreigner datang untuk memberikan semacam intervention dan segala macamnya atau observation. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, brainstorming itu sangat penting. Jadi akhirnya saya sempat bisa jadi teaching assistant di sini selama 1 semester waktu itu. Dan juga mengikuti beberapa academic conference dan competition, karena balik lagi kita tidak hanya mengikuti hal-hal akademik saja, tapi ada juga hal akademik yang sifatnya untuk menjalin networking. Jadi penting sekali untuk mengikuti international conference dan juga men-challenge diri kita sendiri di academic competition seperti itu. Nah, ini foto waktu saya present di competition untuk mendapatkan salah satu reward di Kunien Scholarship namanya. Itu semacam reward untuk cultivating young talents di bidang akademik dan research pada saat itu. Wow. Waktu itu kompetitornya lumayan menakutkan karena riset-risetnya besar-besar sekali gitu. Okay. Jadi sempat agak khawatir, aduh bisa nggak ya gitu. Tapi ketika itu kebetulan evaluators-nya, judges-nya juga menarik sama rencana-rencana yang kita buat. Jadi ketika tahu bahwa kompetitornya juga lumayan memiliki possibility yang tinggi, saya berusaha sebisa mungkin untuk tetap menghasilkan sebuah presentasi yang prospektif untuk mereka. Meskipun belum ada publication saat itu, saya menjanjikan mereka untuk ini bisa publish dengan kondisi dan juga dengan problem yang ada saat ini gitu. Oke, ini diambil dari salah satu picture di Google bahwa ketika kita melaksanakan, ketika kita menjalankan pendidikan itu ada ups and downs-nya. Jadi jangan khawatir untuk terjun ke bawah, tetap mencari support system untuk naik kembali ke atas gitu. Support system bisa diambil dari manapun, dari teman, dari community, dari profesor, dari keluarga. Yang penting teman-teman selalu berjalan pada purpose-nya teman-teman. Oh ya, ini adalah organization dan summer camp. Jadi di sini juga ada semacam International Cultural Day di mana Indonesia sangat digemari ketika menampilkan Cultural Day gitu. Jadi ini adalah bentuk dari idea kami pada saat itu untuk menampilkan salah satu tarian Bali. Dan kebetulan ada saya di sana dan juga ada teman-teman banyak, itu tidak hanya teman-teman Bali, tapi dari semua negara. Jadi menariknya kita melakukan latihan setelah kita menyelesaikan akademik gitu. Jadi biasanya kita akan latihan jam 9 sampai jam 11, sampai jam 12 di luar jam akademik. Gitu. Jadi menarik sekali karena beberapa negara yang saya tidak tampilkan di sini juga selalu menantikan International Cultural Day setiap tahunnya. Indonesia banyak sekali budayanya, sehingga mereka menanti-nanti terus pada saat itu. Wow. Ya, ini summer camp. Dan ini juga kemarin ada semacam organisasi International Student. Ya, ini adalah ketua dari International Student Association di NCKU Taiwan. Dan ini juga 2 kegiatan yang summer camp activities juga. Pada saat itu ini terdiri dari beberapa negara. Ini juga kemarin ada kegiatan International Student Association. Jadi kami biasanya berkumpul di kegiatan-kegiatan seperti ini, di mana ketika kegiatan ini adalah cara kita untuk atau the way kita mempresentasikan tentang diri kita, mempresentasikan tentang Indonesia. Nah, ini adalah wadahnya untuk kita melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu juga kita bisa melakukan cross country collaboration. Jadi kebetulan saya menjadi salah satu sekretaris dari sebuah aliansi yang di Asia dan Pasifik itu di mana direktur kami itu direktur nursing menjadi presiden untuk aliansi ini, dan kebetulan beliau
menunjuk saya untuk menjadi salah satu sekretarisnya, yang which is itu menjadi honor untuk saya sendiri karena beliau Wow, mempercayakan saya sebagai PhD student-nya untuk menjadi sekretaris di sini. Jadi wow. ketika kita melakukan hal-hal yang semaksimal mungkin, saya pikir tidak ada yang dirugikan dalam hal itu. Jadi beliau melihat saya tidak hanya dari sisi akademik, tapi juga Mhm. beliau melihat saya dari sisi organisasi. Nah, saya tidak pernah menyangka bahwa akan ada kesempatan seperti ini gitu. Jadi sebelum kesempatan itu datang, mungkin saya bisa share ke teman-teman ya. Sebelum ada kesempatan datang, kita lakukan semua hal secara maksimal. Kita lakukan segala hal dengan upaya bukan bagaimana menerima hasil gitu. Jadi semacam, oke, sekarang saya melakukan ini hasilnya apa ya? Apa keuntungan untuk saya gitu. Saya sebisa mungkin melakukan segala hal atau mengusahakan segala hal yang bersifat positif sebaik mungkin dan prepare sebaik mungkin. Karena yang kita dapatkan tidak saat ini saja, tapi juga untuk kedepannya. Sama seperti ini. Jadi ketika ada kesempatan untuk menjadi sekretaris, saya tidak pernah menyangka bahwa, oh oke, akan ada sekretaris. Jadi beliau melihat dari track record sebelumnya, oke, apa saja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ini, apa saja yang sudah dicapai oleh mahasiswa ini, kemudian diakumulasikan, dan juga mendapat support dari beberapa profesor lainnya. Jadi ketika kita diberikan sebuah kesempatan, lakukan semaksimal mungkin. Itu pesan saya. Wow. Kemudian, kalau ini ketika saat saya menjadi MC waktu itu, Mhm. acara international seminar juga di nursing, yang mana itu ada tokoh-tokoh nursing yang terkenal di Australia dan juga di UK pada saat itu. Jadi, Mhm. kesempatan itu datang terus ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan apa yang kita mampu. Oke, kemudian ini juga adalah foto-foto ketika volunteer menjadi juga kegiatan pada saat di hospital, pada saat, semua pasien juga sebisa mungkin, mendapatkan, joy dan happiness yang sama seperti yang kita rasakan sebagai, orang yang sehat, seperti itu. Ini juga adalah kolaborasi SDGs dari teman-teman internasional, yang kita kolaborasikan bersama beberapa negara, ada Sri Lanka, Mhm. ada Pakistan, Taiwan, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia. Jadi beberapa negara punya kesempatan untuk ada di sini. Mungkin ini yang terakhir adalah scholarship possibility. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di Taiwan, untuk scholarship possibilities, mungkin teman-teman bisa lihat di screen teman-teman ada dari MOE Taiwan Scholarship. Ini sepertinya paling familiar ya di Taiwan. Kemudian ada, setahu saya juga ada LPDP, Ministry of Education di Indonesia, dan di NCKU sendiri mereka memiliki banyak sekali kesempatan untuk scholarship. Mhm. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dan kemudian teman-teman bisa refer ke link yang saya kirimkan sebelumnya. Di sana ada informasi beasiswa dari Taiwan dan juga beasiswa dari NCKU. Jadi teman-teman bisa refer ke sana, apa aja sih beasiswa yang diberikan oleh NCKU. Nah, ini adalah beasiswa-beasiswa NCKU yang tidak terdapat atau terdaftar di list beasiswa NCKU tadi. Jadi teman-teman biasanya akan mengetahui beasiswa-beasiswa yang ada dan reward yang ada ketika teman-teman sudah ongoing menjadi student di NCKU. Itu ada beberapa banyak informasi beasiswa di sana. Jadi ketika teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, beasiswa niscaya akan mengalir bersama teman-teman. Itu aja paling dari saya. Di sini ada satu Forrest Gump, Life is like a box of chocolates. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita dapat, tapi ketika kita sudah merencanakan dan kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, dan upaya kita untuk membantu teman-teman menjadi bermanfaat untuk sekitar,
dan memberikan insight untuk teman-teman sekitar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal atau senjata teman-teman untuk menghadapi ketidakpastian uncertainty yang teman-teman mungkin dapatkan berikutnya. Gitu sih Mas Gulo. Sepertinya udah lumayan lama ya saya bicara. Makasih banyak Kain, udah sharing. Kain kuliah S2 dan S3-nya di kampus yang sama. Sekarang S3. Stres kah Kak kuliah S3-nya? Oke, ini pertanyaannya baik sekali ya. Karena ini interesting juga, menarik juga pertanyaan ini. Kira-kira stres kah lanjut S2 ke S3 gitu? Sebetulnya stres itu bisa jadi positif ya. Kalau kita mengalokasikan stres itu dan memiliki coping stres yang baik gitu. Saya pikir kalau untuk lanjut S2 ke S3 ada stresnya. Tapi berusaha dikopingkan dengan hal yang positif. Misalkan satu, ketika langsung lanjut, artinya riset kita yang sedang panas ini itu bisa dibentuk. Ibaratnya dengan seperti kita membakar metal, kemudian kita bisa membentuknya dia entah bentuk bunga atau segala macam. Ketika masih panas itu justru yang masih bagus gitu. Jadi kalau misalkan bicara tentang stres sendiri, tergantung bagaimana kita memberikan coping di dalamnya gitu. Jadi kalau cara saya sendiri tadi saya melakukan dengan coffee talks, brainstorming, night walk, dan tetap buat target, tapi ketika kita merasa sedang ada di fase yang down, kita buka diri untuk lakukan coffee talk, kita buka diri untuk brainstorm, take a rest for a while. Itu penting sekali sih. Karena S2 ke S3, terutama di S3, kita bicara tentang maraton. Tidak bisa terlalu cepat, karena kita juga akan banyak belajar di situ. Gitu sih, Mas Baik, Golo. makasih Kain. Kain, apa nih pesan yang ingin Kain sampaikan buat teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke National Cheng Kung University, dan khususnya lagi untuk perempuan? Oke. Terima kasih Mas Gulo. Untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, seandainya ada kesempatan teman-teman untuk melanjutkan atau memilih kuliah di NCKU, saran atau mungkin sharing-sharing dari saya adalah persiapkan kira-kira riset teman-teman mau ke arah mana. Kemudian buka website dari NCKU dan berlaku juga untuk website-website universitas lainnya. Kira-kira dosen mana atau fit dengan research teman-teman. Itu paling penting. Kemudian, of course, teman-teman akan mempersiapkan English proficiency ya. English proficiency, lihat scholarship dan opportunities apa yang disediakan oleh kampus itu. Kemudian lihat profesornya. Kira-kira apakah dengan profesor ini kita bisa berkembang? Apakah dengan profesor ini fit dengan research kita? Itu. Kemudian kalau untuk perempuan di Indonesia, teman-teman jangan khawatir, tetaplah teman-teman kalau punya purpose, tetaplah bersekolah di universitas yang kira-kira teman-teman bisa memfasilitasi teman-teman untuk menggapai mimpi teman-teman. Saya pikir perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, artinya kita memiliki kesempatan yang sama untuk tetap lanjut, entah kesempatan untuk hal yang lain yang bersifat positif, tetap lanjutkan itu, jangan malu, jangan khawatir, dan teman-teman saya yakin ketika teman-teman sudah mampu untuk menempatkan diri teman-teman pada hal yang positif, segala hal positif itu akan mengikuti teman-teman. Baik, makasih Kain. Yang terakhir nih Kain, apa harapan seorang Nilu Dwi Indrayani untuk Indonesia yang lebih baik? Oke, pertanyaannya cukup mendalam. Untuk Indonesia yang lebih baik, saya pikir saat ini Indonesia sudah tetap terus bergerak ke arah yang lebih baik, karena definisi baik itu sangat luas. Jadi saya pikir kalau untuk dari saya sendiri, kita mengarahkan
pendidikan itu penting. Jadi dan juga pendidikan itu penting karena dengan pendidikan wawasan kita bisa menjadi lebih luas, kemudian kita juga jadi lebih dapat atau mampu untuk membuat koneksi terhadap beberapa negara lain gitu. Jadi ketika Indonesia mampu memfasilitasi pendidikan dengan baik, ketika Indonesia mampu untuk memfasilitasi kesehatan dengan baik, dan masyarakat juga mampu untuk bersama-sama membantu pemerintahan di Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Saya pikir dengan hal tersebut Indonesia akan menjadi negara yang maju. Begitu, Mas Gulo. Makasih banyak Kak Iin sudah sharing, ini luar biasa sekali. Kita doakan sukses ya. Good luck untuk studinya, S3-nya kelar. Amin. Dan juga karirnya ke depannya nanti ke depannya. Dan semakin banyak nanti impact dan hal-hal baik ya yang nanti bisa dilakukan oleh Kak Iin. Ini luar biasa sekali nih. Terima kasih Kak Iin. Terima kasih Mas Gulo, semoga menjadi insight untuk teman-teman ya. Sama-sama Kak Iin. Dan terima kasih sekali lagi Kak Iin. Dan untuk teman-teman terima kasih. Semoga yang telah disaringkan Kak Iin tadi bisa memberikan inspirasi ya. Dan juga memberikan perspektif paradigma sudut pandang yang baru nih. Bagaimana sih kuliah luar negeri. Khususnya di Taiwan, di National Cheng Kung University di Taiwan. Dan semoga nanti, wah aku pengen jadi the next-nya nih. Kayak Kak Iin nih. Pengen kuliah ke luar negeri. Khususnya ke Taiwan. Dan menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Sekali lagi, terima kasih Kak Ain dan teman-teman semua. Saya Gulo dan seluruh tim dari JD PNS mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh JD PNS. Sampai jumpa.